Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah menulis karya ilmiah yang dibina oleh dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya sendiri Novela Firane dengan NIM 24016142 selaku moderator dan juga rekan-rekan pemateri saya. Yang pertama ada Megi Susanti dengan NIM 24016126, ada Naila Labibah dengan NIM 24016139, ada Rafito Ardia Putra dengan NIM 24016148, Syakila Salsa Pratiwi dengan NIM 24016154 dan juga Wanda Hamidah 24016162. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang implementasi kutipan dan juga daftar pustaka. Nah, pastinya teman-teman penasaran terkait materi yang akan kelompok 1 bahas. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada pembahasan video materinya. Yang pertama nih, kita akan mengetahui dulu apa sih itu kutipan. Kutipan secara umum adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau perkuat argumen penulis dalam menyusun penyusunan karya tulis atau karya ilmiahnya. Nah, pengertian kutipan juga kami ambil dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Wijono tahun 2007 pada halaman 71. Kutipan ialah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Lalu yang kedua yaitu kami mendapat menurut Ammah tahun 2024. Kutipan adalah semua pernyataan, ide, atau gagasan yang dipinjam dari pendapat orang lain untuk menguatkan argumen atau hanya sebagai ilustrasi. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kutipan merupakan pengambilan ide, gagasan, kalimat, atau pendapat dari orang lain yang digunakan dalam karya tulis ilmiah untuk memperkuat argumen, memberikan ilustrasi, serta menunjukkan dasar ilmiah dari tulisan yang dibuat. Kutipan memiliki fungsi penting, yaitu sebagai bukti bahwa tulisan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, melainkan didukung pemikiran para ahli atau hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, kutipan juga berperan menjaga kejujuran akademik dengan menghindari plagiarisme, memberikan penghormatan kepada penulis asli, serta memudahkan pembaca menelusuri sumber rujukan. Sumber kutipan dapat berasal dari buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, internet, dan media lainnya. Dengan teknik pengutipan yang benar, tulisan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara etis. Lalu, jenis-jenis kutipan itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Yaitu menurut Endrawati tahun 2003. Kutipan langsung juga terbagi kepada yang pertama, kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Cara menuliskan kutipan langsung yang kurang dari 40 kata yaitu yang pertama, isi kutipan sebagai bagian terpadu dengan teks utama. 2. Isi kutipan ditulis di antara dua tanda kutip. 3. Memberikan sumber kutipan. Lalu kutipan langsung juga terbagi dari lebih dari 40 kata atau lebih. Cara menuliskan kutipan langsung yang lebih dari 40 kata atau lebih yaitu yang pertama, ditulis tanpa tanda kutip. 2. Isi teks terpisah dari teks utama. 3. Berjarak 2,5 spasi dari teks utama yang mendahului. 4. Isi kutipan berjarak 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri atau lurus dengan alinea di atasnya sampai kutipan berakhir. Yang kelima, isi kutipan berjarak 1 spasi. Lalu jenis kutipan selanjutnya itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penyampaian kembali gagasan, pendapat, atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa menyalin kalimat secara persis seperti yang ditulis dalam sumber tersebut. Lalu ciri-ciri kutipan tidak langsung juga
Ada yang pertama, ditulis dengan bahasa sendiri, bukan menyalin kalimat secara langsung. 2, tidak menggunakan tanda kutip. 3, tetap harus mencantumkan sumbernya. Lalu jenis kutipan yang ketiga yaitu kutipan sekunder. Kutipan sekunder adalah kutipan yang bersumber dari bacaan orang lain mengenai pendapat penulis asli, bukan dari sumber primer secara langsung. Jenis kutipan ini biasanya digunakan ketika penulis tidak dapat memperoleh atau mengakses karya asli, sehingga mengandalkan penjelasan yang sudah ditulis oleh penulis lain. Saya Wanda Hamidah dengan NIM 24016162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pembuatan kutipan dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah kutipan langsung. Dalam kutipan langsung, kita mengutip dengan pengulangan kata-kata atau kalimat-kalimat dari sumber asli, tanpa adanya perubahan dalam kalimat tersebut. Contoh kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Yang pertama, nama pengarangnya disebut dalam teks secara terpadu. Contohnya, Subroto dalam kurung tahun 1990 dan halaman buku halaman 123. Menyimpulkan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Nah, dari pendapat Subroto tadi itu dibuat tanda kutip. Yang kedua, nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Contohnya, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, nah, di sini ada tanda kutip, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Dalam kurung Subroto dan tahun buku, tahun penerbitan, tahun 1990, kemudian titik 2 dan halaman buku, halaman 123. Yang ketiga, jika ada tanda kutip dalam kutipan, digunakan tanda kutip tunggal. Contoh, kesimpulan dan penelitian tersebut adalah, nah, di sini kita mengutip, terdapat kecenderungan semakin, nah, di sini dikutip lagi, campur tangan, pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan. Dalam kurung Suwigno, tahun 1991, halaman 101. Nah, contoh kutipan langsung yang lebih dari 40 kata atau lebih, yang pertama, menurut Semi, dalam kurung, tahun 2009, halaman 112, menyatakan, sastra merupakan hasil cipta dan rasa manusia yang dituangkan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Sastra berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan, sarana kritik sosial, dan refleksi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita mengutip konsep atau pendapat dari sumber asli dengan kata-kata sendiri, tanpa menggunakan tanda kutip. Contohnya, nama pengarang disebut terpadu dalam teks. Contohnya di sini adalah Salimin, tahun 1990, halaman 13, tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Selanjutnya, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contoh, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Dalam kurung Salimin, tahun 1990, halaman 13. Selanjutnya ada kutipan sekunder. Nah, kutipan sekunder ini digunakan ketika penulis menulis sumber yang dikutip oleh sumber lain, bukan langsung dari sumber aslinya. Contohnya, menurut Freud, dalam kurung, dalam Ratna, tahun 2015, halaman 89, sastra merupakan cerminan dari dinamika kejiwaan manusia yang kompleks. Nah, di sini kita menyebutkan pendapat dari Freud dan dikutip lagi dalam Ratna. Selanjutnya, menurut Jones, tahun 2015, seperti yang dikutip dalam Smith tahun 2018, ini tahun dan seperti yang dikutip dalam Smith ini dalam kurung. Perubahan iklim adalah isu yang mendunia. Selanjutnya, menurut Dewey, dalam kurung tahun 1900, selanjutnya menurut Dewey, pada tahun 1938, dikutip dalam Santoso tahun 2020, ini dalam kurung. Pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus.
Perkenalkan, nama saya Sakila Salsa Pratiwi dengan NIM 24016154 nomor urut 26. Saya akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka dan syarat-syarat penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar sumber yang telah digunakan sebagai referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, maupun berita. Dan biasanya, daftar pustaka ini terletak pada bagian akhir suatu tulisan karya ilmiah, setelah seluruh isi karya tulisan ilmiah selesai disusun. Menurut Kuntaro 2007, daftar pustaka merupakan suatu teknik notasi ilmiah yang berisi kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi yang digunakan untuk menulis karangan ilmiah. Sedangkan menurut Rahman dan Dumino 2019, daftar pustaka merupakan suatu susunan tulisan pada akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisikan nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, dan tahun terbit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daftar pustaka merupakan bagian penting dalam karya tulis ilmiah yang berisi sumber bacaan atau sumber referensi, baik dari buku, artikel, jurnal, maupun bentuk lainnya yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tulisannya. Pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat penulisan daftar pustaka. Menurut Suwandi dalam Ramaniar 2019, terdapat dua syarat dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu daftar pustaka hanya berisi daftar referensi yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Maksudnya, referensi yang tidak digunakan dalam karya tulis ilmiah tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Hal ini bertujuan agar daftar pustaka menjadi representasi yang akurat dan literatur yang mendukung dan menjadi dasar penelitian atau argumen dalam artikel. Hal ini juga memudahkan pembaca untuk melacak sumber asli informasi dan data yang disajikan. Yang kedua yaitu daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah disusun berdasarkan urutan abjad. Pengurutan ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah mencari referensi dalam daftar pustaka secara cepat dan teratur. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari penulisan daftar pustaka yang acak dan sulit dilacak. Saya akan coba menjelaskan tujuan penulisan daftar pustaka dan sumber-sumber daftar pustaka. Yang pertama, masuk ke tujuan. Menurut Sapardi dan Armas tahun 2024, terdapat 4 tujuan dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu menghindari plagiarisme. Dengan menulis sumber atau referensi yang kita gunakan dalam penyusunan karya ilmiah, berarti kita telah menjelaskan bahwa argumen yang digunakan merupakan sumber yang jelas, bukan hasil plagiarisme. Yang kedua yaitu memperkuat tulisan. Dengan adanya daftar pustaka yang jelas, karya ilmiah yang kita tulis menjadi kuat, sebab pemikiran argumen yang digunakan bukan berasal dari penulis sendiri, tetapi juga dikuatkan dengan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh para ahli. Yang ketiga yaitu penghargaan. Selain menghindari plagiarisme, penulisan daftar pustaka juga bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap buku atau artikel yang kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah kita. Yang keempat yaitu membantu pembaca. Daftar pustaka yang digunakan juga akan membantu pembaca memberikan atau mengetahui dari mana sumber yang kita gunakan. Ke materi selanjutnya yaitu sumber-sumber penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu buku. Buku merupakan sumber utama yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Buku biasanya ditulis oleh pakar atau ahli dalam bidang tertentu sehingga memiliki keandalan tinggi dalam daftar pustaka. Yang kedua yaitu artikel atau jurnal. Artikel atau jurnal adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan secara berkala dalam jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu skripsi, tesis, atau disertasi. Ketiganya merupakan karya ilmiah akademik yang dihasilkan mahasiswa pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat yaitu makalah atau proceeding seminar. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dipresentasikan dalam suatu forum. Sedangkan proceeding adalah kumpulan makalah dari seminar atau konferensi. Yang kelima yaitu dokumen resmi. Sumber ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, laporan lembaga, atau dokumen resmi lainnya. Yang keenam yaitu sumber internet.
Artikel daring, situs web, maupun publikasi digital dapat digunakan juga dalam atau sebagai sumber dengan catatan kredibilitas yang jelas. Yang ketujuh yaitu wawancara atau komunikasi pribadi. Jika penulis mendapatkan data secara langsung melalui wawancara, surat akademik, atau komunikasi pribadi dengan seorang ahli, sumber tersebut dapat dimasukkan juga ke dalam daftar pustaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ada nama penulis. Dalam penulisan daftar pustaka, nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama depan, titik. Misalnya jika penulis bernama Ahmad Zulfikar, ditulis menjadi Zulfikar, Ahmad. Jika terdapat lebih dari satu penulis, nama penulis dipisahkan dengan tanda koma, dan sebelum penulis terakhir biasanya digunakan tanda dan dalam gaya apa atau kata dan dalam gaya tertentu. Lalu yang kedua itu tahun publikasi. Setelah nama penulis, tahun publikasi ditulis dengan format angka, misalnya 2021. Hal ini penting agar pembaca mengetahui kapan sumber tersebut diterbitkan, sekaligus menjadi acuan untuk melihat relevansi dan kekinian sumber yang digunakan. Lalu selanjutnya judul sumber. Ditulis dengan aturan khusus. Jika sumber berupa buku, judul buku ditulis dengan huruf miring atau italik. Sementara itu, jika sumber berupa artikel dalam jurnal atau bab dalam buku, maka judul artikel atau bab ditulis dengan huruf tegak, bukan miring. Hal ini dilakukan untuk membedakan jenis sumber yang digunakan sehingga pembaca dapat mengenali bentuk publikasinya. Lalu informasi publikasi. Informasi publikasi menyesuaikan jenis sumber yang digunakan. Untuk buku dicantumkan adalah kota terbit dan nama penerbit. Untuk artikel dalam jurnal dicantumkan nama jurnal, volume, nomor, dan rentang halaman artikel. Sedangkan untuk sumber online perlu ditambahkan URL atau DOI, Digital Object Identifier, agar pembaca dapat langsung mengakses sumber tersebut. Serta sebaiknya digunakan tanggal akses. Lalu, edisi jika ada. Jika buku atau sumber referensi yang digunakan bukan edisi pertama, maka informasi edisinya harus dituliskan. Contoh, jika menggunakan buku edisi ketiga, maka setelah judul tambahkan edisi ketiga. Dalam gaya apa? Informasi ini penting karena isi buku bisa berbeda antar edisi, sehingga pembaca dapat menelusuri sumber yang sama dengan akurat. Lalu contoh entry daftar pustaka yang lengkap. Pertama, Doc, John, 2019, Academic Writing for Graduate Student, University of Michigan Press, Lalu kedua, Smith, Jen, and Johnson, Robert, 2021, The Importance of Citing Source, Journal of Academic Integrity, 15, dan kurung 2, 123 sampai 145. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan daftar pustaka. Ada beberapa, yaitu pertama, urutan penyusunan. Daftar pustaka harus disusun sesuai sistematis agar memudahkan pembaca menemukan sumber yang digunakan. Umumnya, urutan dilakukan berdasarkan abjad nama akhir penulis. Jika terdapat beberapa karya dari penulis yang sama, maka penyusunan dilakukan melalui tahun terbit, mulai dari yang paling lama hingga yang terbaru. Apabila tahun terbit sama, maka sumber disusun berdasarkan judul dengan urutan alfabetis. Selanjutnya, penulisan nama penulis. Nama penulis ditulis dengan format nama akhir, nama depan. Misalnya, Sutanto, Andi. Jika sumber ditulis lebih dari satu penulis, setiap nama dipisahkan dengan koma. Namun, apabila jumlah penulis lebih dari 7, maka hanya ditulis 7 penulis pertama, kemudian ditambahkan istilah et al. Untuk menandakan adanya penulis lain yang tidak disebutkan. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Ketepatan penggunaan tanda baca dalam daftar pustaka sangat penting karena menunjukkan batas antara elemen berbeda. Setiap komponen entry dalam kurung nama penulis, tahun, judul, tempat terbit, dan penerbit dipisahkan dengan tanda titik. Jika ada lebih dari satu penulis, nama penulis dipisahkan dengan koma, tahun penerbitan ditulis dalam tanda kurung, sedangkan judul buku atau sumber lain biasanya ditulis miring untuk membedakan dari informasi lain. Selanjutnya, spasi dan indentasi.
Kerapian daftar pustaka juga ditentukan oleh pengguna spasi dan indentasi. Biasanya digunakan jarak spasi 1,5 atau 2 antar baris. Baris pertama setiap entry ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya dibuat menjorok ke dalam. Hanging Aiden, sekitar 1-2 cm. Teknik ini memudahkan pembaca dalam memindai daftar pustaka dengan cepat. Selanjutnya, konsistensi format. Konsistensi merupakan aspek yang paling penting dalam penyusunan daftar pustaka. Penulis harus menggunakan format yang sama dari awal hingga akhir, sesuai dengan penulisan yang dipilih seperti apa, MLA atau Chicago. Ketidakkonsisten format dapat menimbulkan kebingungan dan mengurangi kesan profesional dari karya ilmiah. Adapun teknik penulisan daftar pustaka menurut Goris Keraf 1997. Yang pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin di sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Lalu jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Selanjutnya daftar pustaka diurutkan berdasarkan huruf abjad pertama, nama keluarga penulis, akan tetapi cara mengurut daftar pustaka sangat penting pada bidang ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki gaya selingkung. Jika penulis sama, beberapa ilmiah dikutip, nama penulis harus dicantumkan ulang. Nah, di sini saya akan membahas teknik penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka itu ditulis alfabetis berdasarkan nama penulis. Format penulisan berbeda antara buku dan artikel jurnal, tetapi sama-sama memperhatikan nama penulis, tahun, judul, dan sumber penerbitannya. Nah, sumber dari buku, yang pertama menuliskan nama penulis. Nama penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, lalu inisial nama depan. Jika lebih dari 1, gunakan koma atau dan sebelum penulis terakhir. Selanjutnya menulis tahun terbit. Tahun terbit ditulis dalam tanda kurung setelah nama penulis. Selanjutnya, menulis judul buku. Judul buku ditulis italik atau tulisan miring. Kapital hanya di huruf pertama judul atau subjudul. Yang selanjutnya, menulis kota dan penerbit. Ditulis dengan format kota, terus titik 2. Dilanjutkan dengan penerbit bukunya. Diakhiri dengan tanda titik. Sumber dari artikel jurnal, yang pertama menulis nama penulis, sama seperti penulisan buku. Yang selanjutnya menulis tahun terbit. Tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Selanjutnya menulis judul artikel. Judul artikel ini ditulis biasa, kapital di awal kata pertama. Selanjutnya menulis nama jurnal, ditulis italik atau huruf miring. Kapital ini di setiap kata penting ditulis huruf kapital. Selanjutnya menuliskan volume. Volume di sini termasuk nomor halaman, ditulis setelah nama jurnal untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya menambahkan DOI atau URL. Ini ditambahkan jika artikel diakses online. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku, nama pengarang Setiadi Hadi. Nama belakangnya ditulis terlebih dahulu, kemudian nama depan Setiadi Hadi, kemudian dalam kurung tahun penerbitan tahun 2017, kemudian judul buku Cerdas Belajar Bahasa Indonesia, dan ditandai titik, kemudian nama kota Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan titik 2, nama penerbit PT ECP Tulis Indo. Contoh dari artikel jurnal, di sini ditulis nama belakang penulis duluan, Rahman, terus di sini contoh dari artikel jurnal, di sini ditulis nama belakang pengarang dulu, terus inisial nama depannya. Contohnya di sini Rahman, HA, dan Jumino, J. Titik, dalam kurung tahun penerbitan 2019. Judul artikelnya Analisis Penulisan Daftar Pustaka dalam Skripsi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Angkatan 2012 dan 2013. Kemudian ditulis tanda titik, nama jurnalnya, Jurnal Ilmu Perpustakaan nomor 8, volume 8 nomor 2, halaman 131 sampai 140. Nama jurnalnya di sini ditulis italik atau huruf miring. Nah, kemudian ditandai titik, kemudian diambil dari, kita menuliskan link dari mana kita menemukan jurnal tersebut.
Nah, itu tadi teman-teman semua terkait materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan, yaitu implementasi kutipan dan juga daftar pustaka. Dari materi yang rekan-rekan saya sampaikan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya kutipan dan juga daftar pustaka itu merupakan unsur yang penting dalam sebuah karya ilmiah. Kutipan itu berfungsi memperkuat argumen dan juga menunjukkan dukungan dari ahli, sedangkan daftar pustaka itu menunjukkan rujukan sumber sekaligus mencegah plagiarisme. Dengan penerapan yang tepat, karya ilmiah akan lebih berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sarannya, setiap penulis baiknya lebih cermat dan juga konsisten dalam mengutip maupun menyusun daftar pustaka sebagai aturan. Gunakan kutipan tidak langsung untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan juga susunlah daftar pustaka secara baku agar profesionalitas dan juga kredibilitas karya tetap terjaga. Hanya sekian pembahasan dari kelompok 1 sajikan. Saya selaku moderator, kalau ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.